Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Devi Talha dengan NPM 2040703037. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai pandangan hidup. Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa, yang disebut sebagai ideologi bangsa. Dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara, yang disebut sebagai ideologi negara. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia, dalam adat istiadat, budaya, serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadikan pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta akidah, baik moral maupun hukum negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara ialah sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, yakni termasuk seluruh unsur-unsurnya pemerintah, wilayah, dan rakyat. Dalam pembentukan negara, bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila ialah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Substansi dasar negara. Terdapat bermacam-macam dasar negara, seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. B. Fungsi dasar negara. Pada umumnya, dasar negara dipergunakan oleh bangsa pendukungnya sebagai berikut. Yang pertama, dasar berdiri dan tegaknya negara. Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa yang bersangkutan di bawah pimpinan para penyelenggaraan negara. 3. Dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan partisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadikan dasar perhubungan antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi penghubungan antar warga negara. 4. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam kehidupan yang beraneka ragam adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Setiap agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan berketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan, dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan. 5. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos artinya ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu idios, yang artinya bentuk. Idein, yang artinya melihat. Secara harfiah, ideologi ialah ilmu pengetahuan tentang ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Di dalam Pancasila telah tertuang cita-cita, ide-ide, gagasan-gagasan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan ideologi bangsa. 6. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka, sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri khas ideologi tertutup. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat.
Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita yang tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras. Jadi, ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka ialah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai suatu ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. 2. Dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dimensi realistis. Mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang. 7. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Profesor Mr. A.G. Pringgodikdo dalam tulisan beliau dalam Pancasila yang menyatakan bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila bukan merupakan pemikiran perorangan, melainkan merupakan suatu proses kausalitas dari Pancasila, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pandangan hidup bangsa dan filsafat hidup bangsa Indonesia telah mengkristalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 9. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. 10. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. 11. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, yang berdasarkan Pancasila. 12. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila ialah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. 13. Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup ialah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. 14. Pancasila sebagai pemersatuan bangsa. Dalam kehidupan bangsa, Indonesia yang beraneka ragam adat dan budaya. Pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan beragama pun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.